Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker sedunia. Nah, kali ini aku akan berbagi tips dan cara untuk mencegah asam lambung agar tidak kambuh. Nah, simak terus videoku ya. Nah, sebelum kita mulai membahas terapi asam lambung itu sendiri, aku akan sedikit menjelaskan bagaimana patofisiologi atau mekanisme terjadinya kenapa asam lambung itu bisa naik atau bisa merusak dinding atau mukosa lambung. Nah, faktor-faktor penyebab dari asam lambung naik atau faktor penyebab kerusakan lambung antara lain bisa karena obat-obatan. Nah, obat-obatan itu bisa obat-obatan golongan NSAID, yaitu seperti ibuprofen, asmef, asam mefenamat, natrium diklofenak, ketoprofen, dan lain-lain. Terus golongan sulfonamid, kemudian golongan steroid seperti dexamethasone, terus metilprednisolon, dan lain-lain. Kemudian kokain, agen kemoterapi, salisilat, dan digitalis. Penyebab lain bisa karena minuman beralkohol, infeksi bakteri seperti infeksi H. pylori atau Helicobacter pylori, kemudian infeksi virus seperti sitomegalovirus, infeksi jamur seperti candidiasis, kemudian bisa karena stres luka bakar, trauma, dan lain-lain. Kemudian makanan dan minuman yang bersifat iritan seperti kafein dan alkohol. Kemudian garam empedu, dan yang terakhir adalah iskemik. Itu akibat turunnya aliran darah ke lambung. Nah, di sini itu ada alur kenapa asam lambung itu naik sehingga bisa merusak dinding atau mukosa lambung. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Agen-agen penyebab seperti zat kimia, stres, makan pedas, makanan asam, dan lain-lain itu dapat menyebabkan perangsangan saraf simpatis atau yang dinamakan dengan saraf vagus. Nah, apa sih saraf vagus itu? Saraf vagus itu adalah saraf yang berfungsi untuk pengontrol otot dan kelenjar organ-organ dalam. Atau saraf ini memberikan isyarat kepada otot perut untuk berkontraksi dan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, perangsangan saraf vagus akan meningkatkan asam klorida atau HCl dan dapat menimbulkan rasa mual, muntah, dan anoreksia. Nah, agen-agen penyebab seperti zat kimia, stres yang udah saya sebutkan tadi, nah itu akan menyebabkan sel epitel kolumner, itu menurunkan produksi mukus. Yang tadinya itu untuk menghasilkan mukus, sel epitel kolumner ini, dia malah mengurangi hasil produksinya. Nah, mukus itu kan fungsinya untuk melindungi mukosa lambung. Nah, karena produksi mukus itu berkurang oleh sel epitel kolumner ini, maka yang terjadi adalah vasodilatasi mukosa gaster atau sel mukosa lambung. Nah, lapisan mukosa lambung itu kan terdapat enzim yang dia tugasnya itu memproduksi HCl. Nah, kalau mukosa lambung itu terjadi vasodilatasi, yang terjadi itu adalah asam klorida itu akan meningkat. Yang terjadi adalah pengelupasan sel mukosa, sehingga terjadi nyeri ulu hati, mual, muntah, anoreksia, sampai terjadi pendarahan lambung. Atau dapat juga berhenti sendiri karena proses regenerasi, sehingga erosi menghilang dalam waktu 24-48 jam setelah pendarahan. Nah, berikut adalah tips cara untuk mencegah agar asam lambung itu tidak naik. Nah, caranya gimana sih? Yang pertama yaitu kurangi makanan pedas, asam, makanan atau minuman yang mengandung gas, dan terlalu panas atau terlalu dingin. Alasannya kenapa? Karena makanan yang mengandung asam dan pedas akan
mengiritasi atau mengerosi lambung, sehingga lambung akan mudah terluka. Nah, sedangkan jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gas, akan menimbulkan perut kembung dan akan memicu rasa mual. Nah, apa aja sih makanan atau minuman yang mengandung gas? Yaitu antara lain kol, sawi, nangka muda, brokoli, dan minuman yang bersoda. Nah, makanan dan minuman ini harus dikurangi karena akan menimbulkan rasa mual. Kemudian tips yang kedua yaitu banyak mengkonsumsi sumber hidrat arang seperti nasi, ketan, jagung, ubi, talas, dan lain-lain. Lalu tips yang ketiga yaitu makan yang teratur. Lambung tidak boleh kosong lebih dari 3 jam. Kenapa lambung tidak boleh kosong dan harus makan teratur? Alasannya yaitu karena akan memicu terjadinya produksi enzim-enzim pencernaan yang tidak memadai atau tidak berjalan lancar. Akhirnya menghambat proses pencernaan. Kemudian terjadilah gangguan lambung, sehingga terjadi kembung, mual, maupun nyeri ulu hati. Lalu yang keempat adalah makanan dalam porsi kecil, tapi sedikit tapi sering. Nah, dianjurkan 6 kali atau lebih dalam sehari. Nah, tips ini dianjurkan supaya lambung itu tidak kosong. Kemudian, tips yang kelima yaitu makan jangan terburu-buru atau makanlah dengan perlahan-lahan. Karena kalau terburu-buru akan beresiko mengalami refleks asam lambung. Kemudian yang keenam adalah minum sebelum makan. Kenapa? Karena menurut penelitian, refleks asam lambung akan dapat muncul akibat dehidrasi di saluran cerna atas, sehingga disarankan untuk minum beberapa menit sebelum makan. Dan juga ini akan membantu pencernaan lebih baik. Dan juga dihindari minum pada saat makan. Karena kalau minum saat makan, perut itu akan cepat penuh dan akan memicu refleks asam lambung. Kemudian yang ketujuh adalah makanlah makanan yang mudah dicerna dan bertekstur lembut, supaya meminimalisir erosi lambung dan pencernaan menjadi lebih baik dan kerja lambung tidak terlalu berat. Nah, cara memasaknya itu bisa kalian rebus, dikukus, atau ditim. Nah, contoh makanan yang bagus, yang mudah dicerna dan bertekstur lembut itu seperti oatmeal. Nah, itu bagus banget untuk pencernaan. Karena dia kaya akan serat. Nah, contoh-contoh olahan oatmeal itu banyak banget ya. Kalian bisa cek videoku sebelumnya. Kemudian yang kedelapan itu adalah hindari stres. Kenapa harus dihindari? Karena dapat menyebabkan otot lambung berkontraksi dan dapat mendorong isi perut atau asam lambung menuju LES. Nah, apa itu LES? LES itu adalah lower esophageal sphincter, yaitu cincin otot antara esofagus dengan lambung. Esofagus itu adalah kerongkongan ya maksudnya. Jadi, setelah isi perut atau asam lambung itu menuju LES, maka yang terjadi itu adalah refleks asam lambung. Nah, selain itu, stres juga dapat memicu hormon yang mengatur sistem pencernaan menjadi tidak seimbang. Kemudian jangan lupa hindari rokok. Nah, kenapa? Karena zat-zat yang terdapat di rokok itu dapat menaikkan asam lambung. Nah, rokok itu kan mengandung nikotin yang dapat mengendurkan otot polos di dalam tubuh. Nah, otot polos itu adalah lower esophageal sphincter itu tadi, LES itu tadi. Jadi, kalau misalnya LES itu jadi kendur, maka yang terjadi adalah asam lambung beresiko naik ke kerongkongan, sehingga terjadi refleks asam lambung.
Kemudian yang ke-10 itu adalah lebih berhati-hati bila mengkonsumsi obat atau suplemen yang bersifat merangsang keluarnya asam lambung. Nah, seperti obat-obatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, obat-obatan NSAID itu kan berisiko ke lambung ya, seperti natrium diklofenak, esomeprenamat, ibuprofen, dan lain-lain. Nah, itu cara minumnya bisa diatur sesudah makan atau bersama makan. Jangan sampai perut itu kosong saat minum obat-obatan tersebut yang beresiko memicu ke lambung ya. Dan digunakan saat perlu saja. Jadi tidak perlu dihabiskan ya. Kemudian hindari bumbu-bumbu tajam seperti cuka, cabai, merica, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, itu dia tips dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan nantikan informasi kesehatan lainnya hanya di channel Vivi Creator. Bye!